Haleluya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kalau pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali. Semua karena anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Pagi yang baik ini kita menyediakan diri dan hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Kami mengucap syukur. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Pagi hari ini saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-26 dan 27. Sekali lagi Ibrani 12 ayat 26 dan 27, demikian firman Tuhan. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu tetap kuat di tengah goncangan. Sekali lagi, tema firman Tuhan tetap kuat di tengah goncangan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pagi hari ini kita kembali lagi belajar dan memperhatikan tentang sebuah janji Tuhan. Firman Allah berkata, Tuhan memberikan janji. Nah, janji ini adalah sebuah janji yang akan Tuhan genapi. Janji firman Tuhan ini akan tergenapi, yaitu apa? Dikatakan Tuhan tidak saja akan mengguncangkan bumi, tetapi langit juga. Sekali lagi, janji yang akan digenapi yaitu Tuhan tidak akan saja mengguncangkan bumi, tetapi langit juga akan digoncangkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita berpikir dan kita berkata bahwa belum terjadi. Bumi belum digoncangkan oleh Tuhan. Apalagi langit belum digoncangkan oleh Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, saya ingin membawa kita untuk melihat, untuk kita memperhatikan, kita mengerti bahwa hari-hari yang sedang kita jalani ini, Tuhan sedang menggoncang hal-hal yang ada di bumi ini. Nah, hal apa saja yang sedang digoncang oleh Tuhan di hari-hari ini? Yang pertama yaitu bicara tentang hal ekonomi. Tuhan sedang menggoncangkan sistem ekonomi dunia. Ekonomi sedang digoncangkan oleh Tuhan. Kita melihat keadaan dunia hari-hari ini. Dengan baru satu kegoncangan lewat pandemi COVID-19, maka ekonomi menjadi goncang. Banyak orang menjerit. Banyak usaha bangkrut. Banyak usaha gulung tikar. Ini adalah sebuah kegoncangan yang sedang terjadi. Kegoncangan di dalam hal ekonomi. Kegoncangan di dalam hal apa? Kegoncangan dalam apa? Dalam agama yang berkaitan dengan iman. Tuhan sedang menggoncangkan pola sistem dalam beragama di dunia ini. Semua sedang digoncangkan. Keyakinan semua orang sedang digoncangkan hari-hari ini.
Sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus Yesus, tidak terlepas dari kehidupan kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, kita juga sedang digoncangkan iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan di hari-hari ini. Apalagi yang sedang digoncangkan? Hal sosial sedang digoncangkan. Hari-hari ini keadaan yang berkaitan dengan hubungan sosial digoncangkan. Kita tidak dapat lagi apa? Berkumpul satu dengan yang lain dalam jumlah bilangan yang besar. Kita dibatasi. Bahkan apa? Kalau kita memperhatikan, kegoncangan ini membuat setiap orang hanya apa? Fokus kepada dirinya, tidak lagi lihat kepada orang lain. Ini yang Tuhan sedang goncangkan di hari-hari ini. Banyak hal yang Tuhan sedang goncangkan dengan baru satu hal, yaitu pandemi COVID-19 ini. Tuhan sedang menggoncang tatanan kehidupan di dalam dunia ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ekonomi digoncang, masalah iman digoncang, masalah sosial digoncang, dan seluruh tatanan kehidupan di dalam dunia ini sedang digoncang oleh Tuhan. Inilah yang harus kita mengerti dan kita pahami bersama. Kenapa? Dan menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa Tuhan menggoncangkan semua ini? Mengapa Tuhan harus menggoncangkan semua ini? Bahkan tadi kita membaca firman Allah. Tuhan berjanji satu kali lagi Tuhan akan menggoncang. Bukan hanya bumi saja, tapi langit juga akan digoncangkan Tuhan. Nah, mengapa Tuhan harus menggoncangkan ini? Ada dua alasan yang harus kita mengerti bersama-sama. Yang pertama, alasan yang pertama, supaya kita sadar bahwa segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tidak dapat kita pegang sebagai sebuah kekuatan di dalam hidup kita. Yang pertama, kita sadar bahwa tidak ada satupun di dalam dunia ini yang dapat kita pegang sebagai sebuah kekuatan. Tuhan mengajar kepada kita lewat goncangan yang sedang terjadi hari-hari ini. Supaya apa? Kita sadar bahwa hanya Tuhan yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa kita pegang kuat di dalam hidup kita di hari-hari ini. Segala sesuatu tidak dapat kita pegang. Segala sesuatu tidak dapat kita andalkan di dalam dunia ini, di hari-hari yang sedang kita jalani ini. Tuhan sedang membawa kita supaya kita kembali kepada Tuhan. Tuhan sedang membawa kita supaya kita berbalik kepada Tuhan. Sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa kita yakini dan percayai di hari-hari ini. Hanya Tuhan yang dapat kita andalkan di hari-hari ini. Segala sesuatu di dalam dunia ini tidak dapat lagi kita andalkan. Karena Tuhan akan terus menggoncang. Tuhan akan terus menggoncang dan terus menggoncang sampai segala sesuatu ini tidak dapat lagi kita andalkan di dalam hidup ini. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang menjadi andalan kita di hari-hari ini? Apa yang dahulu kita andalkan di dalam hidup kita? Apa yang mungkin kemarin, tahun-tahun yang lalu kita andalkan di dalam hidup ini, hari ini tidak dapat kita andalkan. Apalagi hari-hari ke depan. Kalau kegoncangan ini akan terus berjalan, maka kita tidak dapat mengandalkan semuanya. Yang kedua, alasan yang kedua, kenapa Tuhan menggoncangkan semua ini? Karena memang tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Tujuan iman kita bukan di dunia ini. Sebabnya Tuhan menggoncang ini supaya kita sadar bahwa tujuan hidup kita bukan di dunia ini. Dunia ini akan apa? Akan dihancurkan oleh Tuhan. Bumi ini, langit ini akan dihancurkan oleh Tuhan. Dan lewat kegoncangan yang sedang terjadi ini, Tuhan mengingatkan kita bahwa tujuan kita yang sesungguhnya adalah surga yang Tuhan sediakan bagi kita.
Kita mungkin sudah mulai lupa tujuan hidup kita yang sesungguhnya. Kita mungkin hanya fokus kepada dunia ini. Fokus kepada kenikmatan dunia, keindahan dunia, kemegahan dunia. Sehingga Tuhan harus menggoncang semuanya ini agar kita kembali sadar dan ingat tujuan hidup kita yang sesungguhnya, yaitu surga. Itu sebabnya pagi hari ini, lewat kegoncangan yang sedang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup ini, mengajari kita bersama-sama, mengingatkan kita bersama-sama bahwa yang pertama, hanya Tuhan yang dapat kita andalkan, hanya Tuhan yang dapat kita percayai di hari-hari ini. Dan yang kedua, mari kita mau sadar bahwa tujuan hidup kita yang sesungguhnya bukan di dunia ini, tetapi di dalam kekekalan, yaitu surga yang kekal selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Meteraikan dan tanamkan di dalam setiap kehidupan kami. Kami sadar bahwa dunia ini bukan tempat kami. Oleh sebab itu Tuhan, ajar kami supaya kami mengandalkan Engkau di hari-hari ini. Ajar kami supaya kami lebih fokus lagi kepada kekekalan di tengah-tengah kami menjalani hidup di hari-hari ini. Berkati hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami. Teristimewa berkati iman kami, ketekunan, kesetiaan kami. Diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Kami menyerahkan umat-umat yang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah Tuhan hiburkan. Yang dalam pergumulan Tuhan beri jalan keluar. Bahkan yang sakit dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Sehingga lewatnya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terpujilah Engkau kekal buat selama-lamanya. Menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.